Ya, Shalom. Puji Tuhan, kita bertemu kembali dalam Realitas Channel episode yang ke-22. Nah, ini kita bicara tentang pengangkatan gereja atau rapture. Pada tahun 2025, mungkinkah pada tahun 2025 itu pengangkatan gereja atau rapture? Mari kita dengar bersama-sama. Tapi sebelumnya kita berdoa lebih dulu. Bapa Surgawi, pada saat ini kami menyampaikan firman Tuhan, mengingatkan kepada kami bahwa kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Untuk itu kami berjaga-jaga. Dan saat ini kami akan menyampaikan tentang topik tentang pengangkatan gerejamu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, sehingga kami sama-sama diberkati Tuhan. Baik kami yang merekam YouTube ini maupun yang mendengarkan di mana saja mereka berada, keluarga kami, jemaat-Mu, gereja-gereja, bangsa-bangsa, boleh diberkati Tuhan. Ampuni kami dalam nama Yesus. Amin. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, pada hari-hari ini sekarang kita dengar di mana di media banyak bicara tentang pengangkatan gereja atau rapture. Bahkan kita melihat di media sekarang ini di YouTube sekarang ada anak-anak kecil, baik di luar negeri maupun di dalam negeri, yang mungkin kita masih ingat, yaitu masih anak remaja namanya Abigail, itu usia 12 tahun, dia melihat penglihatan tentang pengangkatan atau rapture. Mungkin saudara sudah mendengar atau melihat itu, ya. Tapi pada saat ini saya akan bicara tentang pengangkatan ini atau pengangkatan gereja atau rapture ini menurut nama Alkitab yang saya pelajari, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sudah begitu banyak yang mendapat penglihatan tentang pengangkatan atau rapture, ya. Dan pada saat ini Bapak Ibu sekalian, sebelum saya sampaikan apakah pengangkatan atau rapture itu pada tahun 2025, tapi mari kita akan dengar dulu bagaimana kesaksian seorang anak Tuhan yang dia menyaksikan tentang baru bulan ini dia mendapat penglihatan tentang pengangkatan atau rapture itu. Untuk jelasnya mari kita dengar apa yang disampaikan oleh anak kekasih kita, yaitu Johnny. Silakan John, coba ceritakan itu. Oke, perkenalkan, nama lengkap saya Johnny Pinto. Saya sekolah di STT Paulus Jakarta dan puji Tuhan sekarang sudah semester 5. Namun pada bagian ini saya mau menyaksikan bagaimana Tuhan memperlihatkan mengenai kedatangannya. Nah, seingat saya jelas itu pada tahun 2019 itu saya dikasih mimpi oleh Tuhan. Saya tidak ingat jelas waktu itu, ya, saya sudah lupa sekitar bulan berapa, saya sudah lupa, tapi saya ingat jelas tahunnya 2019. Nah, di dalam mimpi itu saya sedang berdiri dalam gereja, dan tiba-tiba saya keluar dan saya lihat ke langit itu, langit semua gelap dan itu kabut pun tebal di luar dan nggak bisa keluar kemana-mana. Jadi saya hanya berdiri dan ngomong, Tuhan, apakah ini hari Tuhan sudah datang? Apakah ini waktunya Tuhan sudah datang? Jadi pas itu juga tiba-tiba langsung kilat itu nyambar ke bumi. Langsung ada satu cahaya yang bentuknya seperti manusia berdiri tepat di depan saya. Lalu saya kan pikir, saya takut karena gelap, semua bumi gelap, dan tiba-tiba ada satu sinar di depan saya bentuknya kayak manusia. Jadi saya takut. Saya langsung hardik karena saya berdiri depan pintu gereja. Saya usahakan supaya jangan masuk ke dalam gereja. Tapi pas saya hardik, tiba-tiba muncul lagi sinar yang sama, dan itu 12. Kalau mau dibilang seperti manusia, ya ada 12 orang lah berdiri lagi di sebelah kiri kanannya itu ada 6, sebelah kiri 6, sebelah kanan 6. Nah, pas saya hardik, tiba-tiba yang di depan saya itu langsung masuk ke dalam gereja. Dia masuk ke dalam gereja, dan saya pun ikut dari belakang. Saya hanya tumpang tangan, saya hardik terus, saya bilang dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Karena saya usahakan supaya jangan sampai
gereja ini dirusak karena saya pikir saja ini semacam kayak antikris atau apalah bentuknya yang bukan dari Tuhan. Jadi Bentar. Itu penglihatan tahun 2019 atau sekarang bulan ini? itu 2019. 2019. Iya. Pas saya udah hardik, tiba-tiba langsung sinar itu kayak nempel di dinding gereja. Pada saat dia nempel di dinding gereja, langsung kayak kebuka layar lebar di situ, malah keluar gambar-gambar kayak kalau yang sekarang kan kayak poster-poster Tuhan Yesus. Jadi saya langsung tundukkan kepala, saya bilang, Tuhan saya minta ampun. Tuhan saya minta ampun. Sebanyak 3 kali saya ucapkan minta ampun. Langsung tiba-tiba atap daripada gereja itu kebongkar. Langsung kebuka dan saya lihat ke atas itu kayak manusia itu semua keangkat. Manusia semua itu terbang ke atas. Nah, saya bilang, Tuhan kok manusia semua terangkat? Kenapa saya enggak gitu? Kenapa saya enggak diangkat? Nah, posisi manusia semua terangkat saya lihat seperti kayak plastik-plastik itu yang ditiup angin semua, pokoknya terangkat ke atas. Saya hanya rindu untuk saya juga diangkat waktu itu. Saya hanya bilang, Tuhan, saya juga mau diangkat. Jangan tinggalkan saya juga mau diangkat. Saya juga mau diangkat. Dalam posisi saya berteriak mau diangkat, jadi suara saya kedengaran karena waktu itu, jadi suara saya keluar, jadi saya dengar, ya udah kaget, saya bangun, saya duduk. Saya berdoa, saya bilang kalau memang Tuhan datang, jangan tinggalkan saya. Itu aja yang saya ingat. Ini sekarang bulan ini, soal ceritakan bagaimana Ya. mimpi penglihatan. Nah, puji Tuhan, di 2021 ini Tuhan nyatakan lagi di bulan kemarin. Nah, di bulan 6 kemarin, waktu di dalam mimpi saya itu saya sedang berdiri bersama dengan keluarga. Jadi pas orang juga lagi banyak di situ. Nah, tiba-tiba ada satu orang itu pakai pakaian putih, dia badannya besar terus tinggi. Dia nggak turun ke bawah tapi dia hanya di awan-awan. Terus dia bilang begini, ini sebelum dia suruh manusia itu perintahkan pada manusia, ada satu tiang besar itu turun dari langit langsung nancap ke bumi. Apakah yakin bahwa manusia yang besar tinggi itu pakai pakaian apa? Putih atau apa, hitam? Dia berpakaian putih tinggi Nah, dan ya. orangnya badannya besar. Nah, yakin bahwa apa dia itu Yesus? Saya yakin karena dia memerintahkan semua manusia, karena di akhir daripada mimpi ini ada perintah yang sama di dalam Alkitab. Ya, lanjut. Nah, karena di dalam mimpi saya itu, dia pas tiang besar itu turun, nancap ke bumi, langsung dia beri perintah kepada manusia. Dia bilang, sekarang semua manusia naik ke tiang itu dan naik ke atas sekarang, naik ke langit sekarang. Jadi semua manusia itu berkerumun ke tiang itu, dan mereka semua naik ke tiang itu. Saya hanya berdiri dengan keluarga, semua hanya berdiri lihat, kok semua manusia naik ke tiang itu. Jadi pas semua orang sudah naik ke tiang itu, bumi sudah hampir kosong, langsung orang itu datang dan berdiri depan kami. Langsung dia bilang begini, kenapa kalian tuh nggak mempersiapkan diri? Sudah diperingatkan ulang-ulang, persiapkan diri, hari Tuhan sudah dekat. Nah itu, jadi pas saya dengar suara orang itu, saya merasa kayak takut, jadi nggak jawab sama sekali, saya hanya diam dan tunduk saja sama keluarga, hanya tunduk. Jadi dia bilang, sekarang kalian semua sama-sama dengan saya. Sekarang kita harus tinggalkan tempat ini karena bumi harus kosong. Jadi dengan rasa bersalahnya karena nggak mau dengar katanya, sudah diperingatkan ulang-ulang kalau hari Tuhan sudah sangat dekat, kenapa tidak mempersiapkan diri? Nah, dari situ sudah kami berangkat sama orang itu, bersama-sama dengan orang yang berpakaian putih tinggi itu. Dan masih dalam mimpi itu saya lihat kalau di bumi itu ada orang-orang berbadan besar juga yang datang meriksa setiap rumah. Nah, orang badan besar itu ya, dia pakaian apa? Nah, yang saya lihat itu bertato badannya, tangannya yang sebelah sini, sebelah kiri itu bertato. Jadi saya lihat pas mereka buka pintu, di dalam rumah itu kayak nggak ada orang, karena mereka periksa setiap rumah itu kalau ada orang itu semacam wajib harus dibunuh. Jadi waktu itu mereka periksa setiap rumah, bumi kosong. Itu roh antikristus itu, karena mau membunuh kan? Iya. Ya itu jelas antikristus. Terus? Nah, jadi dari mimpi itu hanya saya ingat jelas bahwa pesannya, kenapa tidak persiapkan diri karena hari Tuhan sudah sangat dekat. Nah, itu mimpi saya yang terakhir 2021 bulan 6 kemarin. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian,
secara kesaksian singkat mengenai anak kekasih kita, saudara kita Joni, tentang pengangkatan dan persiapan di hari Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya pada saat ini mau saya sampaikan mengenai pengangkatan, ya, pengangkatan gereja atau rapture. Di dalam Alkitab tidak ada kata rapture, tapi kata rapture itu dari bahasa Yunani itu harpazo. Dalam bahasa Latin itu rapto. Bahasa Inggris rapture, artinya diangkat dengan cepat, diraih dengan cepat untuk diangkat. Itu kata rapture dari kata rapto atau harpazo. Nah, Bapak Ibu sekalian yang kekasih dalam Tuhan, kita sekarang ini di tengah-tengah dunia ini atau gereja Tuhan, atau pada saat ini ada 5 pemahaman tentang pengangkatan gereja atau rapture. Ada 5 pandangan tentang rapture atau pengangkatan gereja. Yaitu pertama, yaitu pengangkatan sebelum masa aniaya. Yaitu dikatakan the pre-tribulation rapture. Itu yang pertama. Yang kedua, pengangkatan yaitu pas masa aniaya, yang disebut the mid-tribulation rapture. Yang ketiga, yaitu setelah masa aniaya, yaitu post-tribulation rapture. Kemudian yang keempat, yaitu partial rapture, artinya pengangkatan sebagian orang percaya. Dan yang kelima, yaitu pengangkatan itu sebelum murka Allah. Itu. Nah, sebelum murka Allah, yaitu kalau dijelaskan sebelum murka Allah itu, yaitu masanya 5,5 tahun sebelum pengangkatan itu, masanya pengangkatan, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, mari kita masuk dalam penjelasan berikutnya. Kita sekarang ini berada dalam masa pra-aniaya. Pra-aniaya itu yaitu kita bisa baca dalam Matius 4:24, kita sudah dengar sering ulang-ulang itu. Matius 24 ayat 1 sampai 14 tentang tanda-tanda kedatangan Tuhan. Dan semua itu hampir semua sudah digenapi. Gempa bumi, kemudian tanah longsor, kemudian peperangan, itu sudah terjadi. Dan hanya yang belum terjadi yaitu Matius 24 ayat 14, yaitu apabila Injil Kerajaan Allah sampai ke seluruh dunia, tiba kesudahannya. Itu yang sekarang dinanti-nanti sekarang. Dan kita sekarang berada pada saat ini, termasuk peraniaya. Dan itu juga berkaitan dengan Wahyu pasal 6, yaitu pembukaan meteori 1, 2, 3, 4 sampai meteori ke-6. Itu berkaitan dengan Wahyu pasal 6, 1 sampai 2, sampai Wahyu pasal 12. Itu kita sudah masuk dalam masa peraniaya ini. Nah, kemudian juga sebagaimana saya sampaikan pada episode yang lalu, yaitu mengenai tidak menutup kemungkinan tahun 2029 yaitu kedatangan Tuhan, itu sudah jelaskan bahwa pada tahun 2015 sampai 2022 adalah masa penuaian besar. Artinya terjadi goncangan-goncangan dan pertobatan yang besar di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Dan sekarang kita menyaksikan itu. Dengan goncangan corona menggoncang seluruh dunia, banyak orang bertobat dan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita akan menuju ke sana. Ya, dan sekarang terjadi pertobatan-pertobatan, penuaian jiwa besar-besaran dari tahun 2015 sampai 2022. Itu sekarang kita berada dalam masa ini.
Dan nanti kita penuaian besar ini, aniaya ini, masa praaniaya ini sampai 2022. Jadi saya mengatakan bahwa goncangan ini, menaik goncangan corona ini tidak berhenti. Saya mengatakan mungkin ada yang prediksi tanggal ini, waktu ini akan berhenti corona, saya bilang tidak. Itu akan terjadi terus. Sakit penyakit kematian itu terus terjadi. Mungkin istilah coronanya mungkin berhenti prediksi bulan tahun ini, tapi saya katakan kematian dan penyakit-penyakit itu karena dosa itu dari mulai Adam dan Hawa sampai pada kedatangan Tuhan itu akan terjadi terus. Dan itu proses. Itu dari lahir sampai mati. Nah, Bapak, kemudian berikutnya pada tahun 2022 sampai 2024, bagaimana saya sudah sampaikan dulu, bahwa apa yang disaksikan oleh Romo Paulus Trisubrata MTHMM itu 2012, bahwa 2022 sampai 2024 adalah gereja bersatu secara organisme, bukan secara organisasi. Kenapa saya katakan gereja bersatu secara organisme? Karena gereja mengalami sukar sulit. Terpaksa gereja dipaksa untuk harus berdoa, memuji, menyembah Allah dan merenungkan firman Tuhan. Di seluruh dunia. Itu karena situasi yang memaksakan gereja untuk bersatu di dalam berdoa bersama-sama. Dan juga saya sudah katakan pada episode yang lalu bahwa Tuhan katakan pada saya tahun 2000 itu, Tuhan ingatkan pada saya, tiap 3 jam kau duduk di kakiku, Sabtu doa puasa dan Minggu doa semalam suntuk. Dan itu mau tidak mau pada waktunya gereja harus melakukan itu. Kalau mau diangkat. Itu. Jadi pada tahun 2022 sampai 2024 gereja bersatu secara organisme. Nah, tahun 2024 sampai 2025 itu saya sampaikan lalu bahwa gereja secara organisme bersatu dengan gereja dengan Israel. Israel menyatu karena kegerakan kuda putih itu kegerakan penginjilan dari timur ke barat. Indonesia dipakai untuk kegerakan kuda putih ini yang dipimpin langsung oleh Kristus untuk menjangkau Israel, dan pada tahun 2025 Israel bergabung dengan gereja bersatu. Nah, kalau gereja sudah bersatu dengan Israel sebagai sahabat tubuh Kristus, Alkitab mengatakan dalam kisah 3 ayat 20-21. Coba tolong bacakan. Kisah 3 ayat 20-21. Yang keras baca. Rasul pasal 3 ayat 20. Yang keras. Agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Ya, jadi terjadi pemulihan segala sesuatu apa? Pemulihan pribadi, keluarga, jemaat, gereja, bangsa, dan bangsa Israel. Ketika gereja dipulihkan, bangsa Israel dipulihkan dan bersatu, saya katakan bahwa ketika Israel bertobat, Yesus datang. Nah, kita tahu sekarang Israel sudah dipulihkan mulai dari keluar dari Mesir, kemudian sampai kepada kemerdekaan 14 Mei 1948, Israel sudah bersatu. Dan kita melihat sekarang Yerusalem sebagai ibu kota Israel sekarang. Itu tanda-tanda pemulihan. Dan nanti ketika Israel bertobat benar-benar 2025 bersatu, Kristus datang. Tidak menutup kemungkinan rapture, pengangkatan gereja. Boleh percaya apa tidak? Tapi sekarang kita menuju ke sana. Perhatikan baik-baik, mulai dari bulan Juni ini sampai ke akhir Desember ini. Apa yang akan terjadi? Sekarang sudah PPKM. Apakah mungkin ada lockdown nanti? Dan setelah lockdown, apa yang akan terjadi ke depan? 2022 sampai 2022, itu sudah masa lebih sulit lagi. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, lewat YouTube ini saya ingatkan kepada kita semua untuk berjaga-jaga. Karena waktu kedatangan sudah sangat dekat. Banyak orang bicara sudah sangat, bahkan Yesus sendiri mengatakan di dalam Alkitab, dalam Wahyu 1 ayat 7, Wahyu 3 ayat 1, 13, dan Wahyu 2
ayat di dalam, kemudian Wahyu 3, kemudian 3 dan 13, kemudian Wahyu 22 ayat 7, 12 dan 20 sampai 8 kali. Yesus mengatakan, aku datang segera, aku datang segera, aku datang segera. Artinya sudah sedikit waktu, sudah di ambang pintu, kata Matius 24 ayat 33. Ini waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Nah, untuk itu tidak menutup kemungkinan, saya katakan tidak menutup kemungkinan tahun 2025 ketika gereja bersatu dengan Israel bersatu, tidak menutup kemungkinan tahun 2025 akan gereja diangkat atau rapture. Nah, sekarang menjadi pertanyaan, mungkin saudara tanya, kalau misalnya tahun 2025 belum terjadi pengangkatan, bagaimana? Nah, kembali saya perlu jelaskan. Kalaupun tahun 2025 Yesus belum datang, itu Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita orang percaya untuk bertobat dengan sungguh-sungguh. Amin. Karena Tuhan tidak lalai, Alkitab mengatakan Tuhan tidak lalai, Dia pasti datang. Coba kita lihat 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kalaupun tahun 2025 itu belum datang, masih ada kasih karunia. Mungkin Tuhan masih sabar supaya semua orang bertobat. Nah, kalau misalnya tahun 2025 belum datang, nah kita masuk ke dalam 3,5 tahun terakhir, yaitu dari tahun 2005, 2006 sampai 2029. Nah, saya sudah katakan pada tahun 2029 itu apakah Yesus datang? Apakah Yesus datang pada waktu itu tahun 2029? Kalau menurut Paulus, pendeta Paulus tidak menurut tahun 2029 itu Yesus datang untuk menjemput gerejanya. Nah, kedatangan Tuhan pada waktu itu pengangkatan gereja, ya kita harus siap-siap. Nah, kalau misalnya kita masih ada, saya masih ada sampai pada tahun 2029 nanti. Ya, saya sekarang masuk usia 75. Nah, kalau Tuhan masih izinkan saya sampai tahun 2028 atau 2029, saya bersyukur bisa mengenai pengangkatan untuk rapture. Nah, kalau misalnya tahun 2029 kedatangan Tuhan untuk pengangkatan itu belum terjadi, saya yakin pada tahun 2029, 2030, yaitu New World Order, satu sistem pemerintahan di dunia, satu sistem ekonomi, satu sistem agama, satu sistem politik, itu New World Order, pemerintahan yang itu kita sudah masuk aniaya besar untuk mengenapi Matius 25 ayat 15 sampai 28. Tapi intinya Matius 24 ayat 21. Itu jelas kita masuk di situ. Kalau sudah masuk ke situ, itu sudah masih aniaya besar itu. Matius 24 ayat 21. Matius 24 ayat 21. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Itu masa siksaan yang besar. Tapi didahului dengan Antikristus menginjak-injak bait suci. Setelah dibangun bait suci, Antikristus menginjak-injak bait suci, kemudian mengingkari janji 3,5 tahun, kemudian masuk dalam aniaya besar, yaitu pada tahun 2030 New World Order, berarti kita dihadapkan dengan senjata yang bicara. Pilih Kristus atau mati. Kristus atau antikristus. Nah, di tahun 2022 sampai ke 2025 atau 2026 sampai 2029 mungkin kita dihadapkan dengan undang-undang.
tidak vaksin, ya, dihukum. Harus dipaksakan harus vaksin. Macam sekarang kemarin di YouTube di Rusia. Sekarang Eropa kemarin dikatakan di YouTube bahwa Eropa semua, yaitu semua sudah divaksin semua, kemudian karena ingin nonton bola di Eropa. Nah sekarang Rusia, dikatakan bahwa Rusia sekarang dia mengejar-ngejar orang yang tidak vaksin oleh tentara, polisi untuk dipaksa untuk vaksin. Sekarang kita menuju ke sana. Nah, tidak menutup kemungkinan nanti 2022 sampai 2060 itu kita hadapi dengan undang-undang. Tapi nanti saya katakan bahwa nanti kita akan dihadapi dengan senjata antikristus. Dikejar-kejar, dihadapi dengan senjata. Kristus atau mati. Ada dua pilihan. Sekarang kita hadapi dengan undang. Nanti ada vaksin atau tidak vaksin sekarang. Tapi saya katakan vaksin atau tidak vaksin pasti mati. Hanya matinya kalau orang vaksin itu mungkin terima kemudian dia bisa belanja. Kalau dia tidak menerima vaksin, dia walau ada uang tidak bisa belanja. Ya mati. Yang itu jangan mati juga. Sama-sama mati. Tapi mati dari luar Tuhan, mati binasa dan mati dalam Kristus. Mati dalam Tuhan. Akan selamat masuk surga. Ini Bapak Ibu sekalian. Untuk itu lihat YouTube ini, saya menghimbau kepada semua. Baik keluarga saya pada jemaat Tuhan, baik gereja-gereja bangsa ini maupun bangsa Israel, bangsa-bangsa, mari berjaga-jaga. Waktu kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Saya katakan saat ini, apakah Yesus datang pada tahun pengangkatan atau rapture tahun 2025? Ya, kita tunggu aja. Ya kalau Tuhan masih sayang saya bisa sampai 2025. Saya bisa menyaksikan dan saya bisa diangkat. Tapi kalau misalnya saya sudah nggak ada juga, sudah meninggal, saya yakin bahwa saya meninggal dalam Tuhan. Yesus datang pengangkatan, saya juga pasti diangkat. Begitu juga semua yang mati dalam Kristus, Yesus datang dibangkitkan, kemudian masih hidup diubah dari setiap mata, kemudian kita reuni di angkasa. Dalam Alkitab mencatat itu, yaitu Yohanes 14 ayat 1-3, ya kan? Jangan gelisah, aku pergi kepada Bapa. Dan setelah aku pergi menyiapkan tempat bagimu, aku akan datang kembali untuk menjemput. Supaya di mana aku berada, di situ kamu berada. 1 Tesalonika ayat 4 ayat 13-18. Pada waktu sangkakala Allah berbunyi, maka Kristus akan datang di awan-awan. Yang mati dalam Kristus akan bangkit kembali dalam tubuh kemuliaan, menyatu dengan rohnya. Kemudian kita yang masih hidup diubah dalam setiap mata. Karena darah dan daging tidak bisa masuk dalam kerajaan surga. Kita semua diangkat, reuni di angkasa. Itu. Dan nanti mungkin setelah sesi berikutnya akan saya jelaskan. Setelah kita di angkasa, diangkat ke angkasa, apa yang kita lakukan di sana. Nanti tunggu episode berikutnya. Tapi saya mengatakan kita fokus kepada pengangkatan gereja, karena ini penting. Saya akan bahas mengenai masa tribulasi antikristus, tapi pengangkatan gereja rapel ini sangat penting, karena kita tidak tahu kapan. Memang Alkitab mengatakan dalam Matius 26 4 ayat 36, kedatangan Tuhan tahap pertama, aspek pertama enggak ada yang tahu. Malaikat pun dia tahu, anak pun tidak, hanya Bapa saja. Tapi ingat bahwa Yesus pada waktu itu mengatakan itu masih ada di bumi. Tapi masa dia akan datang, dia datang dia nggak tahu. Pasti dia tahu dong. Karena itu menjadi perdebatan sama para teolog itu. Nah itu menjadi pegangan daripada gereja. Kita tidak tahu. Memang betul. Aspek pertama ini nggak ada tahu. Itu Matius 24 ayat 42-44. Itu kedatangan sekejap mata seperti pencuri. Tapi kedatangan Tuhan pada kali yang kedua itu terbuka, semua mata melihat. Wahyu 1 ayat 7 dan Matius 24 ayat 27. Semua mata melihat Anak Manusia akan turun. Matius 24 ayat 27 sampai 30. Itu semua mata melihat. Nah itu Bapak sekalian, Ibu Bapak sekalian, ini saya sampaikan pada sesi ini, episode yang ke-22 ini, biar menjadi berkat bagi semua.
Saya katakan ini, sampaikan ini bukan karena saya pintar, hebat, atau karena kebolehan saya, bukan. Karena saya merasa bodoh, hina, tidak berdaya. Tapi saya terus belajar firman Tuhan, menggali firman Tuhan untuk mencari kebenaran. Untuk itu saya bersyukur kepada Tuhan, dan juga yang menyaksikan YouTube ini boleh jadi berkat bagi kita semua. Yang terakhir, kita bersyukur kepada Allah kita, Yesus Kristus. Dialah Allah yang benar dan hidup kekal. 1 Yohanes 5 ayat 20. Dan siapakah Yesus itu? Dialah juru selamat dunia. 1 Yohanes 4 ayat 14. Dan siapakah Yesus itu? Yesus Tuhan atas semua orang, bukan Tuhan atas orang Kristen, tapi semua orang, bagi yang percaya kepada. Dialah Allah yang benar dan hidup kekal. Tapi dia turun merendahkan diri menjadi manusia, menderita, mati di kayu salib, dikuburkan. Tapi pada hari yang ketiga bangkit dari orang mati, naik ke surga. Dan sekarang dia ada tinggal di surga, menunggu pemulihan segala sesuatu. Apakah tahun 2025 dia datang mengangkat kita? Berdoa saja. Tapi ingat, saya selalu ingatkan, bukan saja kita menunggu tahun 2025 sudah diangkat, tapi ingat bahwa kita dipanggil oleh Tuhan kapan kita tidak tahu. Ketika saya berdoa, Tuhan ingatkan itu. Kamu hanya jangan berdoa minta tunggu berjaga-jaga kapan aku datang. Tapi ingat, kamu harus ingat bahwa kapan waktu kamu dipanggil, kamu tidak tahu. Untuk itu, tugas kita berjaga-jaga. Tuhan Yesus memberkati ya. Amin.